Ini saya kalau kadang-kadang kalau sudah nggak ada pekerjaan mentok ini. Itu taruh di mana, Pak? Iya seperti ini. Taruh di baju. Lelaki parubaya itu berangkat dari Jawa Timur ke Jakarta pada tahun 1962 silam. Awalnya ia mendaftar sebagai relawan pembebasan Irian Barat, pemerintah Indonesia. Namun pemuda lulusan sekolah rakyat itu tidak jadi berangkat ke Papua karena beberapa alasan. Sejak saat itulah ia menetap di Jakarta hingga hari ini. Di Jakarta, Sutrisno pun mengadu nasib dengan apapun, berjualan gorengan dan buah, hingga mengerjakan bidang pekerjaan kasar. Puluhan tahun dilakoni. Beberapa waktu terakhir, saat Sutrisno berjualan gorengan dan buah, usaha itu berhenti semenjak pandemi datang. Semenjak seluruh Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Habis sejak corona itu yang bikin sulit, semua serba salah. Mau gerakin salah, mau belanja ini salah gitu. Seperti saya coba pisang, umpama contoh pisangnya, ambil Cengkareng, keliling, separuh nggak habis non, gimana ini, ya kan? Tadinya saya kan ini jualan gorengan non. Sejak ini bulan Maret itu babak belur non, udah nggak laku ini gerobaknya. Itu ada gorengan, terus apa aja lah pokoknya berbentuk gorengan. Lama-kelamaan nggak laku sejak itu, ya kan? Sedangkan perut harus makan terus. Iya sekarang lama-kelamaan modal itu habis buat makan. Saya harus berbuat apa ya? Hari ngeliat teman-teman di Grogol tuh ngajakin, ayo kerja itulah, ya udah ngudak-ngudak truk waktu itu kan. Walaupun Sutrisno hanya lulusan sekolah rakyat, sejak dulu ia tidak segan untuk menambah ilmu dari membaca buku. Bahkan beberapa waktu lalu, ia pun sempat berjualan buku-buku bekas untuk menyambung hidup, juga menyalurkan hobinya membaca. Tadi nggak pernah jual buku. Dari sini saya baca melulu gitu, baik Nawawi apa, ya hadis-hadis apa saya sering baca gitu. Itu buku banyak kan buku bekas dulu. Ini yang belum kejual apa? Kan ini gara-gara handphone tuh buku nggak laku, koran iya kan, iya nggak. Sejak itu hancur tuh. Belakangan sejak handphone mulai ini nggak laku non. Setelah dagangan gorengan dan buahnya gulung tikar, Sutrisno kini memilih menjadi buruh gali lepas dari satu proyek ke proyek. Sebagai lulusan sekolah rakyat, ia mengaku hanya bisa mengerjakan bidang pekerjaan kasar. Biasanya yang dipacul apa sih, Pak? Seperti truk ya, bawa pasir harus nurunin, pindahkan gitu. Kalau nggak ada orang yang nyuruh buat fondasi gitu, atau ada orang bikin empang buat apa namanya pemancingan gitu. Saya rata-rata ngikut teman kalau yang gali-gali itu, umpama teman tuh borongan berapa gitu, dikerjakan berapa orang gitu, ya udah. Sekitar di angka berapa sebenarnya? Ya kadang-kadang kebagian sekitar 500 sampai 600. Dalam Itu 1 minggu ya. Pekerjaan menjadi buruh gali juga tidak setiap kali Sutrisno dapatkan. Dalam seminggu, belum tentu ada pekerjaan setiap hari. Ia pun berkeliling Jakarta, mengayuh sepeda. Kadang-kadang kalau jauh pakai busway. Sepeda saya taruh di kantor polisi. Saya kan masih tahan kalau sepeda dari sini Jatinegara bolak-balik pasti mampu. Ya, udah terbiasa. Sekop, pacul, terus pengki, terus cangkran. Kalau umpama tanah ini masih banyak pohon-pohonannya, saya bawa gergaji, bawa
kayak golok gawa lanjannya. Tahu info kerjaan yang jauh-jauh gitu Dari teman-teman. saling- Saya kan ada komunitas itu yang di Grogol itu, teman-teman, ya ada kerjaan nih, kalau mau kerjaan ini gitu. Ini adalah rumah Pak Sutrisno. Belasan tahun Sutrisno tinggal di bangunan berukuran 6 meter persegi. Bukan di atas tanahnya, tapi di tengah kebun milik seseorang di Kampung Bulat, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Di dalam rumahnya, kondisinya cukup gelap karena Sutrisno tidak pernah memiliki listrik di rumah ini. Ini ya, sama yang punya tanah itu saya suruh jagain tanah ini. Kadang-kadang orangnya punya, orang Papua yang punya. Terus ini seng asbesnya dari mana, Pak? Ya namanya barang bekas Tuhan. Ada aja orang bangun apa itu dibuang ya, daripada dibuang masih bagus saya ambil aja. Pernah bumbu gitu nggak, Pak? Belum pernah. Jangan sampai rokok. Dan ini Bapak sendiri yang nyusun. Ya apa adanya ini. Berarti Bapak ini canggih juga Pak gitu, maksudnya Bapak bisa tahu ini bikin Kak Tampias segala macam. Iya, nggak mau harus karena keadaan ya harus kita lakukan. Iya. Mau udah usaha nggak apa-apa gitu. Mau usaha. Iya, akhirnya pada nongkrong itu saya pengen ajakin. Jakarta dulu nggak pernah ada listrik, ngapain pusing, jangan pusing itu. Terus kalau ngecharge HP Di pos ansip waktu itu ada kan pos, ya saya nebeng sana ya. Dan lagi handphone saya nggak banyak ini, 1,5 jam udah cukup besar udah. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, Sutrisno tidak pernah meminta. Bahkan Sutrisno menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak ke masjid, bahkan membantu usaha pedagang lain. Kalau berjuang, kalau bisa untuk orang lainnya, kalau manfaatnya, ya kayak kalau bisa bantu masjid gitu, ya kan, musola yang sepi gitu, yang donatur nggak ada, kalau perlu kita bantu gitu. Bapak nabung berapa lama buat nyumbang masjid? Ya tanpa kita sadari kadang-kadang ada masjid yang apa gitu ya entah dapat 200.000 saya makan antara 50.000, yang lainnya saya sumbangkan. Kalau sekarang ada lain lagi saya bantu orang pedagang. Kapan? Maksudnya sekarang? Iya. Dibantunya? Gini, kalau saya kan ada tabungan sedikit, kan? Tabungan sedikit, ada pedagang bangkrut udah gara-gara corona ini, saya bantu entah 500.000, entah 300.000 bagi mereka yang punya anak 2 atau 3. Bagi buat mereka dagang lagi. Biar mereka dagang lagi. Tapi kan Bapak juga bangkrut kemarin. Enggak ada masalah, karena justru karena bangkrut itu harus membantu orang lainnya. Kalau saya juga nggak ada masalah gitu. Udah cukup bantu orang karena saya udah tua. Tahan nggak ke saya usia sampai 10 tahun mendatang? Kenapa sih, Pak? Masih mau membantu orang, membantu masjid? Padahal keadaan Bapak sendiri kan perlu dibantu gitu, Pak. Karena saya itu pernah susahnya ampun. Gimana orang lain ya kan perlu bantuan, kalau saya kan sekarang nggak punya apa-apa. Anak saya kan sekarang di Jogja, kawin sama orang Jogja itu, tinggal di Jogja, dan lagi punya cucu 1, anak 1, itu udah cukup kan. Ia tak pernah merasa takut kekurangan harta. Ia tak memikirkan akan makan apa esok, sebab ia percaya bahwa kuasa Tuhan memang benar adanya. Jadi Bapak pernah ngerasa takut kekurangan karena membantu? Enggak. Nyatanya ini beras tinggal berapa ini ya, ada bantuan ini, datang lagi ini. Nggak pernah pusing itu.
Nyatanya saya nggak punya apa-apa, saya kan nggak mau ke pasar itu, ya ketemu ibu itu dapat sayur lagi, aneh itu, memang keajaiban itu ada. Saya yakin keajaiban itu ada. Jualan waktu itu. Iya. Bagi Sutrisno, manusia harus bermanfaat selagi hidup di dunia. Kisah Sutrisno pun menjadi bukti. Di tengah pandemi yang kejam ini, masih ada sosok-sosok hebat nan tangguh yang bertahan dengan cara terbaik. Bahkan Sutrisno pun menjadi inspirasi. Kedermawanannya tetap ada. Walau hidupnya pun tak pernah bisa dibilang layak. Sehat terus Pak Sutrisno. Tetap menginspirasi dan berbagi dengan siapapun. Dari Jakarta Barat, Yuda Hadisana, Gina Mardani, melaporkan untuk ACT TV. Ini senjata saya, Tuan.